Dahulu kala, kota Ephasus di negeri Romawi dipimpin oleh seorang raja yang baik. Namun, sang raja wafat dan berita ini sampai ke telinga raja Persia bernama Dikianius. Ia adalah raja yang zolim dan merupakan penyembah berhala. Ia pun menyerbu kota Ephasus dan berhasil menguasainya. Meski dikenal zolim, rakyat tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Sebab, barang siapa tidak sejalan dengannya, ia akan segera dibunuh. Dikianius mendengar ada sekelompok pemuda yang enggan menyembah berhala seperti dirinya. Ketika ditanya alasannya, para pemuda tersebut hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama 7 pemuda Ashabul Kahfi tersebut adalah Maxalmena, Martinus, Castunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Mereka pun diancam untuk dibunuh. Ini semakin meyakinkan mereka bahwa Dikianius adalah raja yang kejam. Para pemuda tersebut akhirnya bersembunyi di dalam gua Rajib yang lokasinya berada sekitar 8 km dari Aman, Yordania. Mereka tetap teguh pada pendirian untuk tidak menyekutukan Allah Sang Pencipta alam. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemuda tersebut tertidur dalam waktu yang lama, hingga 300 tahun lebih. Kisah ini tertuang dalam surat Al-Kahf ayat 10 hingga 11. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Dalam jangka waktu tersebut, kota mereka juga mengalami pergantian raja. Allah pun membangunkan para penghuni gua ketika kota telah aman. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." "Tuhan, kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanan-makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun." Tamlika pergi ke kota dan sangat terkejut karena mendapati keadaan kota yang sudah banyak berubah. Ia bertanya kepada salah satu penduduk yang ia temui untuk memastikan nama kota tersebut. Penduduk pun menjawab kota itu adalah kota Ephasus yang saat itu telah dipimpin oleh Raja Abdurrahman. Raja Abdurrahman yang mendengar bahwa ada sekelompok pemuda yang tertidur selama ratusan tahun pun kaget. Ia menyuruh pengawalnya untuk menemui pemuda-pemuda itu. Sesampainya pengawal itu di gua, ia kaget melihat para pemuda telah meninggal dunia. Ia pun menyampaikan berita itu kepada Raja Abdurrahman.